Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi di channel Suara Pagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini, Selasa, 9 Februari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Saya mengajak saudara-saudari sekalian menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami laki-laki dan perempuan. Semoga kami tetap menjunjung tinggi martabat mulia ini sebagai gambar Allah, dengan saling mencintai, menghargai, menghormati seorang akan yang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku
Yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita di pagi hari ini, kita semua adalah gambar Allah. Kali ini Yesus berhadapan dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem. Kelompok pemuka agama ini berpegang teguh pada adat istiadat nenek moyang. Banyak warisan yang mereka pegang. Maka ketika mereka melihat para murid makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh, mereka protes kepada Yesus karena tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang. Yesus mengkritisi penghayatan iman dan praktek keagamaan orang-orang Yahudi. Karena mereka hanya mematuhi aturan lahiriah saja dan mengabaikan hal-hal rohania. Yesus berkata, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Adat istiadat menomorduakan dan merendahkan martabat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya mereka. Manusia diciptakan bukan untuk menguasai bumi dan segala isinya, tetapi terutama bertanggung jawab, memelihara, dan mengembangkan segala sesuatu di dalamnya. Kita mensyukuri martabat mulia yang diberikan Allah bagi kita, yaitu menjadi gambarnya, menjadi rupanya, menjadi orang dekat Allah sendiri. Kita orang dekat Allah, tidak jauh dari Allah. Kita memiliki martabat yang luhur di hadapannya. Maka hendaklah kita menjunjung tinggi martabat ini dengan saling menghormati, menghargai, dan mengasihi seorang akan yang lain. Semoga diri kita sendiri, hidup kita tetap mulia, berharga, dan bermartabat sebagai gambar Allah. Maka bersama pemazmur kita berseru, "Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Siapakah kami sehingga Engkau memperhatikannya? Kau ciptakan kami hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai kami dengan kemuliaan dan semarak. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kaki kami. Ya Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi." Mazmur bab 8 ayat 4 sampai dengan 9. Saudaraku terkasih, kita semua adalah gambar Allah. Amin. Para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.